Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Imam Syafi MH selaku Dekan Fakultas Syariah, Usuluddin dan Humaniora. Yang terhormat kepada Bapak Ramdan Wagianto MH selaku dosen pengampu di mata kuliah Hukum Keluarga di Asia Tenggara. Serta tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan membahas terkait dengan peta imajinasi yang berjudul Pengantar Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara. Di sini sudah terdapat simbol dari judul yang akan kita bahas, yaitu hukum keluarga yang ada di Asia Tenggara. Mana di sini akan membahas beberapa poin, yaitu ada 3 poin ya. Poin yang pertama itu membahas terkait dengan definisi dan juga ruang lingkup dari hukum keluarga Islam di Asia Tenggara. Jadi definisi dari hukum keluarga Islam di Asia Tenggara itu adalah hukum atau aturan atau norma yang mengatur suatu permasalahan atau masalah yang berada di dalam keluarga, terutama keluarga Islam ya, dan juga peradilan Islam atau yang disebut juga sebagai peradilan agama yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi hukum keluarga Islam yang ada di Asia Tenggara itu adalah hukum atau aturan atau norma yang mengatur masalah yang ada di dalam keluarga dan juga peradilan agama yang berada di dalam atau yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua itu ruang lingkup dari hukum keluarga Islam di Asia Tenggara, di mana ruang lingkup tersebut itu tidaklah jauh dari kehidupan kita. Yang pertama itu ruang lingkup atau hukum perkawinan, di mana dalam hukum perkawinan itu juga termasuk di dalamnya peminangan, cara peminangan atau meminang, syarat dan rukun pernikahan atau perkawinan, perlindungan terhadap keluarga, pengawasan terhadap keluarga, wasiat, waris, bagaimana kehidupan berkeluarga, dan hak serta kewajiban suami, istri, dan juga anak, perwalian bagi anak perempuan, dan perceraian, di mana di dalam perceraian itu terdapat percekcokan, nusyus, talak, masa iddah, dan juga rujuk. Lalu yang kedua itu membahas terkait dengan sejarah perkembangan hukum keluarga di Asia Tenggara, di mana sejarah perkembangan hukum keluarga di Asia Tenggara itu prosesnya dinamis atau berjalan, atau tidak statis, tidak stagnan, atau tidak tetap gitu. Jadi prosesnya, sejarahnya itu berjalan atau dinamis, yang mana di situ itu mempengaruhi terhadap konteks sejarah, terutama sejarah, konteks sosial dan juga konteks politik. Lalu yang terakhir itu membahas terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi hukum keluarga Islam di Asia Tenggara, di mana hal-hal tersebut itu terbagi menjadi 3, yaitu karena konteks sosial, di mana dalam konteks sosial itu meliputi yang pertama karena adanya atau keberagaman budaya dan etnis, di mana di dalam
itu memiliki banyak beragam, bermacam-macam budaya, adat, tradisi yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut itu mempengaruhi bagaimana hukum di dalam keluarga tersebut atau dalam hukum yang berada di kawasan atau daerah tersebut. Lalu ada juga berbagai macam agama, di mana mayoritas penduduk di kawasan Asia Tenggara itu mayoritasnya beragama Islam, Kristen, dan juga Hindu. Dan hal ini itu juga mempengaruhi terhadap hukum keluarga tersebut. Karena ekonomi dan urbanisasi, jadi kita itu harus menyesuaikan terhadap ekonomi dan juga urbanisasi atau perpindahan antara penduduk desa ke kota ataupun sebaliknya penduduk kota ke desa, itu kita harus menyesuaikan. Dan hal ini itu juga berpengaruh terhadap hukum keluarga Islam di Asia Tenggara. Dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu dalam konteks politik, di mana dalam konteks politik ini meliputi yang pertama itu peran pemerintah, kebijakan pemerintah, pengaruh partai politik, stabilitas pemerintah, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu adalah konteks hukum, di mana dalam konteks hukum di sini itu meliputi yang pertama itu dalam konteks hukum beragama. Ya, seperti tadi, di mana di dalam kawasan Asia Tenggara itu terdapat berbagai macam agama yang ada di dalamnya. Adanya peran gender, urbanisasi, dan mungkin tidak jauh berbeda dari setiap konteks di sini, antara konteks sosial, konteks politik, dan juga konteks hukum. Dan juga di sini terdapat hukum perlindungan anak, hukum hak asuh anak, dan juga hukum kekerasan. Mungkin seperti tidak jauh berbeda dari pembahasan seperti dari konteks tersebut di sini. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.